Mas. Mungkin sedikit terkait dengan hari ini bisa dijelaskan apa yang paparan yang harapan apa yang disampaikan. Iya, yang pertama bahwa PBB selama ini selalu menempatkan posisinya sebagai partai tengah, ya, partai yang tidak ke kanan ke kiri gitu. Kami sebagai partai tengah. Yang kedua, kita selalu konsisten ya untuk hadir sebagai bagian dari solusi atas kebangsaan ini, gitu kan. Pemerintah selalu membutuhkan pandangan-pandangan dan pikiran-pikiran dari Partai Bulan Bintang. Dari dulu sejak kediriannya, pada saat PBB berdiri 17 Juli 98 sampai dengan hari ini, kami konsisten untuk selalu membantu negara, selalu membantu pemerintah. Apakah dalam rangka untuk perbaikan sistem hukum, dalam rangka untuk memperbaiki sistem tata negara, ataupun mungkin ada persoalan-persoalan teknis pemerintahan. Dan hari ini insya Allah ke depan, PBB juga berkomitmen untuk membantu Pak Prabowo Gibran, ya, pemerintahan yang baru terbentuk. Insya Allah PBB akan selalu memberikan dukungan, baik secara politik, secara teknokratis, dengan pikiran-pikiran dan pandangan-pandangan yang kira-kira bisa dijadikan sebagai kebijakan pemerintah dan negara selanjutnya. Jadi kami PBB selalu berada di posisi itu. Kami bagian dari koalisi Indonesia Maju, tentunya harus membantu pemerintah ke depan. Yang kedua, PBB hari ini usianya 26 tahun ya. Bukan lagi usia yang muda, usia yang sangat matang. Nah, kematangan itu seiring dengan perkembangan zaman saat ini tentunya ada beban-beban yang sangat besar. Bebannya apa? Kita berkewajiban untuk menata bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik. Undang-undang pemilu kita harus dirombak, harus diperbaiki lagi agar lebih demokratis, lebih mampu mengakomodasi seluruh entitas partai politik yang ada di negeri ini. Tidak lagi pemilu seperti kemarin, ya, banyak suara sekian juta, ada 13 juta, sekian juta yang hilang tanpa bisa dikonversi menjadi kursi. Jadi kita harus kembali ke situ. Bagaimana agar kira-kira ke depan ini pemilu yang ramah terhadap prinsip daulat rakyat. Agar ketika post-election rakyat sudah memberikan suaranya, itu bisa dikonversi menjadi kursi. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang harus nantinya PBB sedang menggalang dukungan dengan partai-partai yang lain, dengan Partai Gelora, dengan Partai Prima, dengan Partai P3. Kami nantinya akan menjadi pelopor untuk bagaimana mendiskusikan parliamentary threshold itu yang telah diputus oleh MK. Kemarin yang 4% dihapus, itu agar ditata kira-kira dengan rasionalitasnya seperti apa, dengan basis akademiknya seperti apa. Nah, itu pekerjaan PBB saat ini ke depan ya. Jadi kami berharap sungguh dukungan dari teman-teman media untuk senantiasa memberikan support kepada kami agar kita bisa memainkan peran-peran ini dalam rangka untuk menata sistem demokrasi kita ke arah yang lebih baik tentunya. PBB selalu konsisten untuk itu ya, untuk membangun sistem. Dari dulu sampai sekarang ini kita selalu membangun sistem. Dari era kepemimpinan Pak Yusril, dari dulu juga pada saat era Masyumi, pada saat Pak Natsir, sampai dengan hari ini kita selalu konsisten untuk membangun sistem pemerintahan, sistem tata negara, dan sistem berdemokrasi yang lebih sehat. Itu seperti itu. Komitmen kita untuk pemerintahan ke depan, Pak Prabowo kami akan mendukung penuh, mensupport penuh, memberikan dukungan, pikiran, tenaga, dan seterusnya untuk suksesnya pemerintahan kepresidenan 5 tahun ke depan. Itu PBB berada di garis terdepan untuk memastikan itu. Demikian. Farid, apakah PBB ke depannya bakal kembali mengajukan gugatan untuk presidensial threshold? Tadi kan hanya parlemen dari 4%. Iya, itu yang saya tadi bincang-bincang secara informal dengan teman-teman partai politik. Ada Pak Jabo gitu ya dari Partai Prima, ada dari Partai P3, ada dari Gelora. Kami akan mendiskusikan itu. Jadi bukan saja parliamentary threshold, tapi mungkin juga presidential threshold. Mungkin dikecilin kira-kira seperti itu. Karena kalau putusan MK 114 2023 itu kan MK mengatakan 4% itu tidak berangkat dari basis akademik. Artinya kenapa 4%? Kenapa bukan 1% atau kenapa bukan 2%? Nah itu, jadi mestinya logika seperti itu harus berlaku juga dengan pasal 222 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Kenapa harus 20%? 20% itu kan kerangka akademiknya nggak ada. Basis analisis secara akademik itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi PBB akan mendorong seperti itu agar putusan MK yang membatalkan parliamentary threshold 4% itu juga nanti dia sebangun, sejiwa dengan ketika nanti kita mengajukan judicial review terhadap presidential threshold pasal 222 itu. Kan harusnya karena MK kan sudah memberikan clue kan, clue-nya itu ada pada putusan terkait dengan parliamentary threshold. Nah, hal yang sama bisa dirasionalkan untuk kepentingan ketika melakukan judicial review terhadap presidential threshold, kan begitu kira-kira. PBB sekarang ini berada di posisi itu untuk bagaimana mendiskusikan dengan partai-partai yang lain, partai-partai yang kemarin belum berkesempatan duduk di parlemen, agar kita harus membangun satu konsep berpikir yang sama, kira-kira legal
konstitusionalnya gimana, kedudukan hukumnya seperti apa, dan kepentingan kita bagaimana tentunya. Saya ingin memastikan bahwa pemilu 2029 harus pemilu yang mampu mewadahi seluruh kepentingan rakyat, kepentingan partai politik, pemilu yang tidak lagi ada sekat-sekat, ada bentangan konstitusional untuk tidak terjaminnya hak konstitusional warga atau hak konstitusional partai politik. Jadi semua partai itu harus sama, seperti itu. Jangan lagi ada suara yang terbuang percuma. Kira-kira seperti itu. Mungkin demikian. Sedikit kemarin kan Pak Jokowi sempat minta maaf gitu ya atas kepemimpinannya selama ini di acara zikir dan doa kemarin. Mungkin dari PBB mau menanggapi ya soal... Ya itu hal yang manusiawi. Beliau sebagai manusia biasa, sebagai head of state, sebagai kepala negara, memimpin 10 tahun bangsa ini tidak luput dari kekurangan-kekurangannya. Jadi kalau hari ini Pak Jokowi sebagai pribadi, sebagai personal, ya maupun presiden mengakui bahwa ada hal-hal, mungkin ada janji-janji politik yang mungkin belum direalisir, janji-janji dan komitmen untuk membangun kesejahteraan belum terrealisir. Mungkin saya kira hal yang biasa saja. Dulu pada saat Pak Harto tahun 98 mundur dari presiden, Pak Harto juga ada mengutip kata-kata atau menulis kata-kata permintaan maaf kepada bangsa dan negara Indonesia. Jadi kalau saya kira kalau hari ini Pak Jokowi hadir dengan itu hal yang manusiawi, hal yang saya kira perlu kita apresiasi sebagai kebesaran jiwa dari Pak Jokowi untuk menyampaikan itu. Jadi saya kira itu hal yang positif saja kok dalam kerangka negara demokrasi kita ya. Saya kira itu satu keadaban yang tinggi ya. Itu sesuatu praktek yang beradab. Saya kira bagus. Pak Ketum soal penyelesaian internal di PBB. Iya. Jakarta kan kita kan non-seat. Kita kan non-seat. Partai non-seat itu kan tidak harus buru-buru untuk memberikan dukungan. Kita mungkin sebagai partai pendukung, bukan partai pengusung. Kalau partai pengusung itu konsekuensinya partai yang punya seat yang bisa memberikan rekomendasi kepada KPU. Tapi memberikan dukungan politik sebagai partai pendukung boleh. Jadi kita nanti mungkin the last minute lah. Mungkin tidak sekarang ini. Kita lihat dulu perkembangan, dinamikanya masih tinggi sekali kan. Waktunya juga masih kurang lebih 1 bulan. Jadi saya kira masih cukup waktu lah untuk kita timbang-timbang, nanti pada akhirnya kita harus bersikap PBB harus kemana. Tapi yang jelasnya bahwa PBB merupakan bagian dari barisan koalisi Indonesia Maju. Itu mungkin spiritnya mungkin ada kebersamaan itu. Kami akan lihat perkembangannya nanti. Mungkin kalaupun pada saatnya nanti arah ke sana ya mungkin bisa bersama gitu ya. Mungkin seperti itu. Kita lihat Gerindra sama kecenderungan Golkar lah seperti apa. Gitu. Oke? Terima kasih Bang Adi.